Selamat siang dan salam sejahtera. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang fungsi Bessel. Ini adalah kuliah kelima dari Fisika Matematika 3. Kita akan membahas mengenai fungsi Bessel. Jadi fungsi Bessel merupakan solusi dari persamaan diferensial Bessel yang dituliskan di persamaan 1 di sini, yaitu X kuadrat Y double aksen ditambah XY aksen ditambah X kuadrat minus P kuadrat Y sama dengan 0. Oke, jadi Y aksen itu artinya adalah dy per dx, turunan Y terhadap X. Kemudian Y double aksen adalah D kuadrat Y per dx kuadrat. Artinya turunan 2 kali Y terhadap X. Nah, Y ini adalah fungsi dari X. Kemudian P di sini adalah suatu konstanta yang tidak harus berupa bilangan bulat, ya. Seperti di pertemuan sebelumnya, kita ketahui persamaan diferensial Legendre itu ada L. Nah, itu supaya solusinya berupa polinomial, ya, maka berupa polinomial, ya, dan konvergen di X sama 1, maka harus L-nya itu harus bilangan bulat. Tapi di sini P ini dapat bilangan apa saja. Bentuk lain dari persamaan Bessel, jadi bisa kita tuliskan di persamaan 2 ini. Jadi di dua suku pertama ruas kiri, X kuadrat Y double aksen ditambah XY aksen, ini bisa kita gabungkan jadi XY aksen, ya, itu turunan dari X kali Y aksen, kemudian kita kalikan dengan X. Nah, kita telah belajar mengenai metode Dirac-Frobenius. Ya, kita akan gunakan metode tersebut. Jadi kita asumsikan bahwa Y ini bisa diekspansikan di dalam bentuk deret, ya, yang kita nyatakan dengan AN XN tambah S, ya, di mana N-nya itu dari 0 sampai tak hingga. Nah, S ini adalah yang akan kita cari, ya. Jadi S itu kita tentukan nantinya. Kemudian N-nya ini berjalan dari 0 sampai tak hingga. Untuk mencari solusinya, maka kita akan substitusikan asumsi solusinya, yaitu Y sama dengan sigma dari N dari 0 sampai tak hingga AN XN plus S ini ke dalam persamaan 2. Untuk itu kita perlu turunan pertama dari Y aksen, ya, dan kita harus tuliskan dia dalam bentuk persamaan 2. Untuk itu kita akan tuliskan. Nah, untuk turunan Y bisa kita lihat di sini. Turunan Y berarti kita turunkan Y terhadap Y aksen, itu artinya dy per dx. Jadi kita turunkan Y terhadap X. Maka bisa kita tuliskan, ya, tadi Y itu kan AN XN plus S. Maka ketika kita turunkan, berarti turunan dari penjumlahan berbagai suku ini sama dengan penjumlahan dari turunan setiap suku. Jadi setiap suku, katakanlah suku ke N, berarti turunannya adalah, ya,
ini turunan pangkat biasa, jadi X pangkat N plus S, kita turunkan pangkatnya berkurang 1, jadi X pangkat N plus S min 1, kemudian di bawahnya kita kalikan dengan N plus S, dan AN tentunya ya. Kemudian kita cari X, Y, X kali Y aksen ya. Berarti kita akan kalikan ya, kita masukkan ke dalam setiap suku tersebut X pangkat 1 ya, dikalikan dengan X pangkat N plus S min 1, sehingga hasilnya adalah X N plus S. Ya, dikali N plus S dikali AN. Oke, kemudian kita akan turunkan ini, yang ini kita turunkan sekali lagi, ya, sehingga kita dapatkan N plus S kuadrat, ya, AN X N plus S min 1. Ya, kemudian kita kalikan dengan X. Nah, ini kita kalikan lagi dengan X. Jadi ini suku pertama di persamaan 2 tadi ya, sehingga kita dapatkan bentuk yang seperti ini, N plus S, AN X N plus S. Kemudian kita cari ya X kuadrat Y, ya, tinggal kita tambahkan ini, kemudian minus P kuadrat Y, berarti kita tinggal substitusikan P kuadrat AN X N plus S. Di sini harusnya ada minus ya, karena ini kan minus ya. Oke, jadi ini saya akan perbaiki sedikit ya, karena tidak apa. Jadi ingat saja ini negatif ya, tandanya di depan karena ini negatif P kuadrat Y. Ya, ini harusnya negatif. Nah, substitusi suku-suku di atas yang sudah kita peroleh ini, masukkan ke dalam persamaan 2. Ya, saya akan tunjukkan lagi persamaan 2 ada ini. Ini sudah kita dapatkan tadi, kemudian ini X kuadrat minus P kuadrat Y. Kita substitusikan ke persamaan 2 sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ingin pangkatnya ini sama ya, karena di sini suku pertama ini pangkatnya N plus S, sementara di suku kedua pangkatnya adalah N plus S plus 2 ya. Jadi tadi itu persamaan 2 ini adalah ini ya, persamaan ini kita jumlahkan dengan X kuadrat minus P kuadrat Y seperti ini ya, sehingga kita ini kan berarti ini kita kumpulkan ya, dikurangi dengan ini ya, sama dengan bagian ini ya. Nah, sekarang kita akan tentukan ya pangkatnya ya, kita akan ubah ya sehingga pangkatnya ini sama. Perhatikan di sebelah ruas kiri yang pertama ini, suku pertama ya N plus S, sementara yang ini adalah N plus S plus 2. Nah, sekarang kita akan samakan pangkatnya. Bagaimana caranya? Berarti caranya adalah yang ini ya, supaya ini N-nya ini kita ganti dengan N-2 di sini ya. Kalau kita ganti N-2, maka nanti dia akan ya N-2 ditambah S plus 2, berarti dia N plus S ya, sama dengan ini. N ini juga diganti dengan N-2, kemudian ini juga N sama 0 diganti dengan N-2, sehingga N-nya sekarang mulai, jadi N-2 sama dengan 0, berarti N-nya itu mulai dari 2. Kita bisa lihat di sini, ini adalah hasil dari modifikasi agar pangkatnya ini sama. Nah, setelah pangkatnya ini sama, maka
kita bisa jumlahkan, ya nyatakan dalam penjumlahan, tetapi perhatikan ini dimulai dari 0, n-nya 0 ya, sementara ini dari 2. Berarti untuk sigma itu kita bisa mulai dari 2. Nah, kemudian untuk n sama dengan 0 dan n sama dengan 1 itu nanti akan kita uraikan tersendiri. Jadi kita mulai dengan n sama 0, maka kita masukkan di sini 0 tambah s kuadrat sama dengan s kuadrat dikurang p kuadrat. Ya, saya tuliskan di sini dikalikan dengan, karena kita ganti n-nya dengan 0, berarti ini A0 kali x 0 plus s, berarti x plus xs. Ditambah, nah ini untuk n-nya 0, bagian ini, kemudian n sama dengan 1, kita masukkan. Jadi S1 plus S atau S plus 1 kuadrat dikurang P kuadrat dikalikan A1 kali X S plus 1 plus S atau S plus 1 di sini. Ini untuk koefisien dari pangkat X S plus 1. Ini koefisien untuk pangkat S plus untuk S ya, X pangkat S. Dan selanjutnya ini karena ini mulai berlaku dari 2, maka bisa kita tuliskan jadi bisa kita gabungkan pangkatnya ini sama n plus S ya. Nah, ini karena n-nya di sini ada dimulai dari 2, bisa berlanjut dengan n plus 2. Jadi kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini. Jadi ini tinggal ambil saja n plus s kuadrat minus p kuadrat ditambah dikali an terus ditambah dengan ini an minus 2. Nah, kita perhatikan untuk pangkatnya x pangkat s ya, koefisiennya pangkat s atau n-nya sama dengan 0 di sini, maka kita akan membuat asumsi bahwa A0 itu tidak 0. Nah, A0 tidak 0 sehingga kalau A0 tidak 0, maka karena ruas kiri dengan ruas kanan itu sama dengan 0, berarti S kuadrat minus P kuadrat yang 0. Jadi S kuadrat minus P kuadrat sama 0, berarti S sama dengan plus minus P. Oke, jadi persamaan S kuadrat minus P kuadrat itu dinamakan persamaan indeksnya. Di sini kita dapat bahwa S-nya itu sama dengan plus minus P. Nah, untuk N1, karena N1 tadi berarti koefisien dari pangkat S plus 1 yang kita lihat. Jadi pangkatnya ini. Tadi S-nya itu sama dengan P atau minus P, maka kita ganti S-nya dengan P plus 1 jadi P plus 1 kuadrat dikurang P kuadrat. Sehingga nanti hasilnya adalah jadi nanti hasilnya adalah 2P plus 1 ya. 2P plus 1. Karena 2P plus 1. Nah, jika P karena di sini dia tidak 0 ya, maka A1-nya yang 0. Kita dapatkan A1 yang 0. Oke, jadi A0 itu ada nilainya, A1 ini 0. Kemudian S kita dapatkan plus minus P. Nah, sekarang untuk yang sigma dimulai dari N lebih besar atau sama dengan 2, ini bisa kita tuliskan ini, berarti koefisiennya ini yang akan sama dengan 0. Karena X itu dapat bernilai apa saja, berarti koefisiennya ini yang akan 0. Berarti di sini kita tuliskan yang ini sama dengan ya n kuadrat n plus s kuadrat dikurang p kuadrat a kali an itu sama dengan minus an min 2. Ya, sehingga kita bisa tuliskan an itu sama dengan minus 1 per n kuadrat plus s kuadrat minus p kuadrat dikali an min 2. Nah, s-nya ini sekarang bisa kita substitusikan nilainya. Kita ambil untuk yang pertama, kita ambil nilai S sama dengan P. Ya. Secara khusus di sini jika S sama P,
maka koefisien ke n itu menjadi minus 1 per n plus p ya. S-nya ini kita ganti dengan p kuadrat ya, dikurang p kuadrat dikali an-2. Maka kita bisa tuliskan minus 1 per n kuadrat tambah 2np ya dari sini. Ini kan kalau kita uraikan nih jadi n kuadrat ditambah 2np ditambah p kuadrat dikurang p kuadrat. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita faktorkan karena kedua suku ini n kuadrat dengan 2np memiliki masing-masing bisa kita faktorkan n-nya, maka kita dapatkan n kali n tambah 2p. an-2. Untuk n genap ya dan n lebih besar atau sama dengan 2. Ya, jadi untuk n genap di sini kita bisa tuliskan seperti ini. Kenapa? Karena tadi ini merupakan rumus rekursif ya. Jadi kalau kita ketahui A0 ya, A0 berarti n-nya kan 2. Ya di sini misalnya n-nya 2 berarti ini A0. Nanti kita akan ketahui A2. Begitu selanjutnya, untuk mencari A4 berarti kita harus tahu A2. A2-nya sudah tahu. Jadi dia terus menerus kita dapatkan dimulai dari A0 yang tidak 0 nilainya, maka kita akan dapatkan A2, A4 dan seterusnya. Ya melalui rumus ini. Ya. Ini khusus untuk n genap ya. Kita bisa nyatakan ini jadi n genap itu dimulai dari karena ini n genap dan dimulai dari 2, berarti dia 2, 4, 6 dan seterusnya nilainya. Jadi kita bisa dapatkan A2, A4, A6 dan seterusnya dimulai dari A0 nanti. Ya kan? Kita dapatkan misalnya ya nanti akan kita uraikan ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu untuk n ganjil. N ganjil itu kita bisa mulai dari 3. Coba n-nya 3 masukkan ke sini. Berarti A1 ya. 3 kurang 2A1 dikalikan dengan faktor ini, maka karena A1 sama 0, maka kali berapapun di sini, maka A3-nya sama 0. Nah, kemudian dari A3 kita akan dapatkan A5 ya, A5 dari rumus ini ya sebenarnya. Tapi karena A3-nya 0, maka A5-nya juga 0. Begitu juga seterusnya. Jadi A7 juga 0. Sehingga AN ini bisa kita nyatakan dengan ini untuk N-nya lebih besar atau sama 2 dan untuk N-nya yang ganjil. Atau kita bisa nyatakan dia dalam bentuk seperti ini. Jadi M sama dengan N-2. Sehingga kita tidak perlu menuliskan itu ganjil atau genap. Ya. Jadi karena sudah dibagi 2 berarti tentunya M-nya dimulai dari 1 sampai ke tak hingga. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini ketika kita ganti, kalau M-nya sama N per 2, berarti AN itu jadi A2M. Kemudian persamaan ini akan berubah jadinya. Ya, N ini kan sama dengan 2M ya. Berarti 2M dikali 2M tambah 2P. Maka 2M-nya di sini bisa pindah ke sini jadi 2 pangkat 2 dikalikan dengan M ya, kali M plus P. Nah, N-nya di sini juga kita ganti menjadi 2M. Jadi A2M min 2. Jadi kita dapatkan rumus rekursif seperti ini ya. Kita nyatakan dengan M kalau kita ingin mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kita bisa nyatakan untuk ya dengan bilangan N ya untuk genap. Nah, untuk selanjutnya kita akan nyatakan dia dalam bilangan seperti ini. Untuk M-nya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, kita gunakan rumus rekursif ini. Nah, sekarang kita akan cari beberapa nilai AM.
untuk M-nya 1, 2 dan seterusnya kita akan cari beberapa koefisien dari suku dalam asumsi solusi Bessel. Nah, kita ambil M1, maka kalau kita ambil M1, kita masukkan nilai M1 di sini, berarti kita dapatkan min 1 per 4 ya, 2 pangkat 2 kali 1 kali P plus 1 atau 1 plus P. Ini jadi dikali dengan A0 ya, jadi seperti ini. Saya tuliskan A0-nya itu di atas jadikan pembilang, jadi A0 per 2 pangkat 2 kali 1 ya, berkaitan dengan M-nya 1 ya. Ini tadi rumuskan 2 pangkat 2 kali M plus P ya, ini 2M minus 2. Rumusnya yang tadi ya. Nah, sekarang untuk M sama dengan 2. M sama 2, berarti tinggal kita ganti 1 ini dengan 2. Maka kita dapatkan rumus seperti ini dan kita dapatkan A4 itu sama minus A2. Nah, kalau A2-nya kita ganti dengan nilai yang ini, maka kita dapatkan ini jadi 2 pangkat 4 A0 dibagi 1 kali 2 kali ini ya. Untuk M3 sekarang, nah perhatikan ini negatif yang A2, kemudian A4 jadi positif. Kenapa? Karena ini A2-nya itu negatif. Negatif kali negatif ini jadi positif ya. Sehingga kita dapatkan rumus seperti ini. Kemudian M3 kita masukkan, berarti kita ganti yang 2 yang ini dengan 3. Berarti A minus A4 dibagi 2 pangkat 2 kali 3 kali 3 plus P. Oke. Sehingga kita akan masukkan lagi A4. Kita substitusikan A4 ke sini. Maka kita dapatkan 2-nya sekarang 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat, tadi 2 pangkat 4 jadi 2 pangkat 6. Dikali 2 ya dapat dari sini, kemudian dikalikan 3. Dikali 1 plus P kali 2 plus P dikali yang ini 3 plus P. Nah, dari 3 suku ini A2, A4, dan 6, kita akan lihat polanya. Ini bisa kita lanjutkan dan seterusnya ya, kalau belum lihat dapat polanya. Tapi ini kita lihat polanya. Pertama, ya A0-nya tetap A0 di sini. Kemudian dia akan negatif, positif, negatif seperti ini, selang-seling ya. Jadi ada positif, A2, A4 ini akan, A2 negatif, A4 positif, A6 negatif. Nanti A8 dia akan menjadi positif lagi. Dan seterusnya ya. Nah, untuk kita lihat polanya itu artinya adalah kalau M-nya itu sama dengan 1, maka dia negatif. M2 positif, M3 dia negatif. Maka bisa kita tuliskan dalam bentuk ini. Min 1 pangkat M. Oke, N1 pangkat M. Ya, kenapa? Karena coba kita lihat, kalau M-nya 1, maka nilainya negatif. Di sini kan negatif 1 pangkat 1, berarti negatif 1. Jadi itu sudah kita dapatkan hasilnya. Kemudian untuk M2, nah M2 berarti negatif 1 pangkat 2, ya negatif 1 kali negatif 1, ya ini artinya dia akan positif. Jadi kalau M-nya pangkatnya genap, maka dia akan positif. Jadi bisa kita tuliskan dia dalam bentuk seperti ini, min 1 pangkat M. Oke. Kemudian yang tetap adalah kita lihat polanya ini 2 pangkat 2, kalau ininya 2, ini jadi kita bisa nyatakan dia dalam bentuk ya 2 pangkat 2 untuk M-nya 2, M-nya 1 ya, 2 pangkat 4 untuk M-nya 2 dan 2 pangkat 6 untuk M-nya 3. Berarti kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2M. Dan perhatikan ini kalau M-nya 1 ini 1 saja, kemudian kalau 2 itu 1 kali 2.
Kalau 3 itu 2 kali 3. Sehingga ini menjadi ya ini sebenarnya 1 kali 2 kali 3. Nanti kalau M-nya sama 4, nanti 1 kali 2 kali 3 kali 4, jadi dia M faktorial. Nah, kemudian yang ini ya. Ini 1 plus P tambah ini. Berarti ini kan sama dengan ya kita ketahui bahwa untuk faktorial ya. Oke, sebentar saya ingin Oke, kita akan lihat ini muncul P faktorial ini dapat dari mana ya. Jadi di sini saya akan tuliskan ya. Yang bawah itu kan 1 tambah P, kemudian 2 tambah P, kali 3 tambah P. Berarti itu kan sampai ke M. M plus P ya. Jadi dia coba kita hitung M plus P faktorial ya. Ini MP plus faktorial berarti M plus P ya faktorial itu kan sama dengan P faktorial dikalikan dengan ya. Jadi M plus P faktorial itu kan sama dengan ya dimulai dari 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai ke P-nya berapa? Ya, P. Terus P-nya nanti ditambah dengan 1 tambah 2 tambah M. Jadi kita bisa tuliskan jadi P faktorial dikalikan dengan P faktorial dikalikan dengan ya ini kita mulai dari P plus 1 ya kan. P plus 2 dan seterusnya ini sampai kita kalikan dengan ya P plus M ya seperti itu. Nah ini mirip dengan ini, cuman ini saya tuliskan dengan M plus P ya sama P plus M faktorial sama M plus P. Jadi kita ingin cari ini ya bagian yang ini itu sama dengan P faktorial dibagi dengan M plus P ya M plus P faktorial. Jadi bagian yang ini tadi oke, ini terbalik ya. M plus P dibagi dengan P faktorial. Nah, seperti ini. Sehingga yang penyebutnya ini 1 tambah P kali 2. Ini artinya ini kan perkalian dari P tambah 1 sampai P tambah M. Ya kan? Nah, bisa dituliskan seperti ini. Berarti dia sama M plus P faktorial dibagi P faktorial. Nah, karena ini di bawah ya jadi penyebut, maka dia akan P faktorialnya jadi pembilang, kemudian M plus P faktorial itu jadi tetap jadi penyebutnya. Jadi kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini. Oke, jadi ini penjelasannya ya untuk yang ini. Kita dapat faktorial seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan kita tahu bahwa P faktorial, jadi karena P itu bisa bukan bilangan bulat ya. Jadi dia bilangan real, bisa saja bilangan real. Maka P faktorial ya itu biasanya kita gunakan untuk ya dia bisa dihitung dengan cara yang seperti ini ya. 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya itu dinyatakan dengan bilangan kalau bilangan bulat ya. Misalnya ya contohnya kalau P-nya sama dengan 5 itu kan berarti sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Misalnya 3 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3. Itu caranya kita hitung ya. Berarti sama dengan 3 faktorial. Nah sekarang
karena P itu bisa bilangan pecahan, ya, misalnya 3/2 faktorial. Nah, bagaimana kita gunakannya, menghitungnya ya? Gimana kita menghitungnya? Nah, prosedur perkalian 1 kali 2 kali seterusnya itu hanya dapat digunakan untuk yang bilangan bulat. Nah, kalau bilangannya sembarang bilangan, ya kita bisa definisikan P faktorial itu diganti dengan fungsi gamma. Jadi lebih tepatnya kalau P-nya itu sembarang bilangan, bisa bilangan real, maka kita bisa ganti dengan fungsi gamma. Nah, saya tuliskan seperti ini, bahwa P faktorial itu sama dengan gamma dikali P plus 1, ya. P faktorial sama gamma P plus 1. Jadi gamma itu, fungsi gamma kita nyatakan dengan bentuk seperti ini. Ya. Jadi integral dari T pangkat P kali E minus T dt ya. Jadi gamma P itu apa? Ini kan gamma P plus 1. Berarti gamma P itu sama dengan integral dari 0 sampai T hingga T pangkat P min 1 kali E pangkat minus T kali dt. Oke, sehingga rumus koefisien M tadi ini bisa kita ganti menjadi menjadi ya ini tetap, yang ini 2/2 M nya tetap, M faktorial tetap. Kenapa tidak saya ganti dengan fungsi gamma? Ya bisa saja ini kita ganti dengan fungsi gamma, tetapi saya tidak akan ganti. Kenapa? Karena M-nya itu selalu bilangan bulat. Ya, M-nya kan selalu 1, 2, 3, sehingga cukup kita nyatakan dengan faktorial saja, tidak perlu ganti dengan gamma. Nah, yang perlu kita ganti adalah yang P faktorial dengan M plus P faktorial tadi. Ya, P faktorial itu sama dengan gamma P plus 1 atau 1 plus P, ini sama seperti ini. Atau untuk M plus P faktorial itu sama dengan M plus 1 plus P. Gamma M plus 1 plus P. Jadi sekarang rumus koefisien ke M menjadi seperti ini. Jadi A untuk 2M adalah dalam bentuk seperti ini. Oke. Jadi kalau gamma 1 plus P ya ini tinggal ganti dengan ini jadi P. Tapi kalau gamma M plus 1 plus P ini artinya kita ganti P-nya ini dengan M plus P di sini. Yaitu untuk gamma M plus P ya. Untuk M plus P faktorial ya, kita ganti dengan ini. Nah, sekarang kita sudah dapat semua koefisien ke M dari fungsi Bessel dimulai dari M1 dan seterusnya ya. Maka kita dapat semua koefisiennya, kita dapatlah solusi Bessel jenis pertama. Ya, tadi kita nyatakan dengan asumsinya adalah Y sama dengan sigma dari N mulai dari 0 sampai tak berhingga ya. Kemudian N X pangkat N plus S. Nah, kita tahu bahwa X pangkat N plus S itu kan sama dengan X pangkat N dikali dengan X pangkat S. Nah, X pangkat S-nya itu bisa pindahkan ke depan, keluar dari penjumlahan, sehingga ini menjadi X pangkat S. Karena S-nya sama P, maka saya tuliskan X pangkat P di sini. Ya, bisa juga kita masukkan di sini ya. X misalnya ini jadi X pangkat P di sini, A0 X pangkat P, A2 X pangkat 2 plus P, ini A4 X pangkat 4 plus P, dan seterusnya. Jadi prosedurnya adalah tinggal kita masukkan saja ya. Ya bisa seperti ini difaktorkan, bisa juga X pangkat P-nya kita kalikan masing-masing suku di sini sampai tak berhingga. Nah, kita sekarang masukkan koefisiennya A0, A2 ya, semuanya bisa kita nyatakan dengan A0. Kenapa? Karena A2 itu kan sama dengan
A2 sama dengan ini ya, faktor ini dikalikan dengan A0. Nah, A4 juga sama kali A0. Jadi semuanya itu ada A0-nya ya. Perkalian A0 maka A0-nya bisa kita pindahkan. Kemudian ini sedikit saya ubah X pangkat P itu jadi seperti ini. X per 2 pangkat P. Ya, tujuannya itu nanti ya. Sementara kita tuliskan seperti ini, jadi X pangkat P bisa kita nyatakan dengan 2 pangkat P dikalikan X per 2 pangkat P dikalikan dengan gamma 1 plus P itu dapat dari mana? 1 plus P itu saya ambil dari sini. Nah, ini kan tidak bergantung kepada M. Jadi dia bisa keluar dari, ini selalu konstan, dia tergantung kepada P, pindahkan ke depan, di depan penjumlahan ini, sehingga kalau depan penjumlahan maka ini bisa kita keluarkan. Jadi yang tinggal ini adalah A0 yang kita keluarkan ini jadi 1 kan, 1 dikurang ya. Nih, tapi kalau A0 tadi kan tidak ada ini. Nah, bagaimana A0 tidak ada ini? Ya ini kalau ya ini bisa kita kita faktorkan saja dulu ya nanti ininya. Karena A0 itu kan bisa nilainya itu sembarang ya. Oke, sekarang kita faktorkan ini jadi 1. Kemudian ini oke, kemudian yang lainnya juga ya. Nah, jadi seperti ini 2 pangkat 2 ya, gamma 2 pangkat 2 plus P X kuadrat. Yang ini karena A2-nya tadi kan sama dengan gamma 1 plus P dibagi gamma 2 M plus 1 plus P. Jadi M-nya ini kan yang 1 ini kan. Jadi 2 plus P ini 2, ini M-nya 1 berarti 2M di sini. Jadi plus minus. Nah, ini juga untuk M-nya 2 ini, berarti 2 pangkat M, berarti 2 pangkat 4 kali M faktorial, 2 faktorial, dikalikan M plus 1 plus P. Jadi M-nya itu 2 tambah 1, 3, tambah P. Ini juga sama 2 pangkat 2M, M-nya ini 3 ya, sehingga ini negatif. Ya, ini X pangkat 2M. Nah, ini kita bisa nyatakan ini M faktorial dan ini gamma ini berarti M plus 1 plus P. Ya, M plus 1. M-nya 3, 3 tambah 1 berarti 4 plus P. Dan seterusnya. Nah, kita akan, ya A0 itu kan sembarang konstanta, maka kita bisa buat, ya kita tuliskan dia dalam bentuk seperti ini. Ya, A0-nya sama 1 per 2 pangkat P gamma kali gamma 1 plus P. Maka kita akan apa namanya? Jadi A0 kali 2P kali gamma 1 plus P ini akan jadi 1 sehingga ini bisa kita masukkan ke sini. Nah, jadi kita akan dapatkan solusinya adalah min 1 pangkat M per M faktorial gamma M plus 1 plus P. Ya, X per 2 kali 2M plus P. Ya, 2M-nya di sini. X per 2 ya, itu dapat dari sini. Makanya ini kita bagi 2 supaya ini jadi X per 2 pangkat P. Bisa dijumlahkan dengan ini ya. Nah, kemudian yang ya X per 2 dari mana? Kita lihat ini X dibagi dengan 2 ini. 2 pangkat 2. X kuadrat dibagi 2 kuadrat berarti X per 2 kuadrat. Ini juga sama. Ini X pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 berarti X per 2 pangkat 4. Ini X pangkat 6 dibagi 2 pangkat 6 berarti X per 2 pangkat 6. Sehingga kita lihat polanya itu jadi X per 2 pangkat 2M. Tambah P-nya tadi ya dari sini. Maka kita dapatkan solusi Bessel adalah seperti ini. Oke, jadi solusi Bessel itu dalam bentuk deret seperti ini. Dinyatakan koefisiennya itu dalam bentuk fungsi gamma.
Nah, ini disebut sebagai solusi Bessel jenis pertama. Jadi ini adalah solusi dari persamaan diferensial Bessel untuk jenis pertama. Ketika S sama dengan plus P. Nanti kita akan bahas untuk S sama dengan minus P. Ya. Untuk jenis kedua. Sekarang kita akan lihat beberapa suku Bessel tadi ya untuk ke P. Jadi kita ambil untuk bilangan bulat saja dulu ya. Untuk bilangan bulat ya, berarti kita mulai dari 0. Kita ambil P-nya 0, maka kita JP-nya ini kita uraikan dari sini. Kita mulai dari M-nya 0, berapa hasilnya? Kita lihat kalau M0 seperti ini, M 0 ya, ini M1, M2, M3 dan seterusnya ya. Nah, kita akan lihat fungsi Bessel ke P. Ke 0, berarti tinggal kita ganti ya, kita ganti P-nya ini dengan 0. Berarti 0 ini jadi 0 faktorial, 0 faktorial dikali X per 2 pangkat 0 ini jadi 1. Ya, ini jadi X kuadrat. Ya, silakan dicoba sendiri ya, dimasukkan P-nya sama dengan 0, berapa hasilnya. Ini maka kita dapat rumus seperti ini. Ya, J1 dapat seperti ini. J2 dapat seperti ini. Jadi dengan mengganti P-nya itu sesuai dengan ini. Kalau ini berarti P-nya 1, ini P-nya 2. Masukkan ke sini maka akan dapat deret seperti ini. Oke, dan deret J0 ini mirip seperti deret ini ya. Kalau kita perhatikan deret fungsi kosinus. Ya, tetapi tidak sama. Ya, miripnya itu adalah pangkatnya ini. Jadi ini X kuadrat sama minus juga X pangkat 4 sama ya. Cuma faktornya ini beda. Jadi ini ada 2 faktorial kuadrat. Kalau yang fungsi kosinus ini hanya 2 faktorial saja, ini 3 faktorial saja, tidak ada kuadratnya. Seperti itu. Yang ini juga sama, ini seperti fungsi sinus ini J1. Ya. Cuma ya ini faktornya saja yang beda, di sini tidak ada 2 faktorial. Di sini tidak ada 2 kali 3 faktorial, hanya 3 faktorial. Ya, ini jadi 5 faktorial ya. Maaf, ini 5 faktorial. Ini jadi ya faktornya ini saja yang berbeda ya. Oke. Nah, ini grafik dari fungsi Bessel bisa kita lihat untuk 5 fungsi Bessel yang pertama, J0 itu seperti ini. Nah, sesuai dengan deretnya tadi, itu kan mirip ini. J0 ini mirip dengan fungsi kosinus, sehingga kita lihat ini mirip. Fungsi kosinus dimulai dari 1, ya nanti dia akan berosilasi ya, turun nilainya ke 0, kemudian dia akan mencapai lembahnya. Sini nanti akan naik lagi ke puncak ini, tapi fungsi kosinus dia akan ini sampai minus 1, kemudian ini sampai 1 ya. Jadi dia osilasi dengan amplitudo tetap. Nah, kalau yang ini amplitudonya ya berkurang. Ya, berkurang. Dan dia juga jarak dari sini ke sini, kalau fungsi kosinus itu tetap ya. Dari satu gelombangnya itu sama dengan 2pi. Ya, tapi kalau di sini berbeda, satu gelombangnya lebih dari 2pi. J1 ini mirip fungsi sin, ya kan, dimulai dari 0 kemudian dia berosilasi. Ya, tapi ya sama tadi profilnya, dia akan ya amplitudonya berkurang, kemudian ini juga beda ya. Satu panjang gelombangnya itu berbeda. Kalau yang sinus itu dia akan ke 0 lagi ini. Ya, sinus itu akan ke 0 lagi yang warna magenta ini, yang warna magenta, maka dia akan 0-nya itu kalau fungsi sinus dia di 6,24. 6,28 ya, 2pi di sini sekitar sini. Nah, ini 7. Ya, ini berbeda. Jadi jarak ini dengan ini berbeda, sehingga
Ya, kesamaannya hanya di ada osilasinya seperti itu ya. J2 ya berikutnya seperti ini, J3, J4 dan seterusnya. Nah, kita lihat periodenya ya, makin lama itu makin besar periodenya. Tapi amplitudo yang pertamanya ini dia makin kecil. Oke, nah ini kita akan bahas nanti untuk yang ini. Tapi sebelumnya mungkin perlu saya tambahkan bahwa fungsi Bessel ini range konvergenannya apa saja ya fungsi Bessel ini. Range konvergenannya. Artinya X-nya itu berlaku untuk rentang yang mana? Ya, kita ketahui di fungsi diferensial Legendre, polinomial Legendre, dia itu hanya konvergen di min 1 sampai 1. Jadi X-nya itu hanya min 1 sampai 1. Ya, X-nya itu cocok untuk kalau kita ganti dengan cos theta atau sin theta seperti itu. Ya, yang nilainya itu dari min 1 sampai 1. Nah, kalau yang ini, fungsi Bessel ini dia konvergen ke seluruh nilai X. Dari X-nya minus tak hingga sampai tak hingga. Oke, nah ini bisa dicek tes konvergenannya ya dengan cara menggunakan tes perbandingan ya, atau kita bisa hitung atau tes rasio ya, tes rasio kita banding ya kita bisa lihat di sukunya ini ya. Jadi kita bandingkan oke yang ini ya kita bandingkan suku ke J kita bandingkan ya suku ke M plus 1 ya dibandingkan dengan suku ke M. Jadi limit untuk M mendekati tak hingga, kemudian suku ke M plus 1 dibagi dengan suku ke M. Kita cari. Suku ke M plus 1 ini berarti tinggal kita ganti dengan M plus 1 ininya. Ya, ini juga kita bisa ganti ini jadi X kuadrat per 2 ini nantinya. Ya. Nah, nanti setelah kita bagi, kita insertkan M sama dengan M menuju tak hingga, maka nanti akan nilai depannya ini ya dia harus kurang dari 1 kalau dikonvergen. Berarti nanti di sini akan 1 dibagi tak hingga ya. Sehingga dia selalu konvergen untuk seluruh nilai X. Itu konvergennya. Oke, jadi untuk yang bagian kedua nanti kita akan bahas untuk nilai S-nya sama dengan minus P dan kita akan dapatkan fungsi Bessel jenis kedua.